الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas kembali adanya amanah. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya dengan amanah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Saudara, di saat siang menjelang sore sekitar jam 2:30, katakanlah jam 15:30 waktu Indonesia belahan barat, bisa Anda ketahui, Anda bisa rasakan panasnya matahari yang ada, namun terkadang redup, terkadang terang, terkadang tertutup awan matahari yang ada. Di satu sisi dengan cuaca, ada salah satu pemuda penduduk setempat, katakanlah penduduk setempat yang sudah lama mengasingkan diri, baru saja kembali ke daerah tersebut asalnya, bertemu dengan seorang pemuda penduduk setempat pula, namun aslinya bukan kelahiran penduduk setempat, cuman hanya dari kecil saja dia tinggal di situ. Dialah yang dikenal dengan seorang pemuda alim dan bijaksana. Mereka bertemulah, saling berbincang-bincang untuk mengenalkan diri. Yang pertama, penduduk aslinya yang sedang terasing, baru saja sampai, udah bertahun-tahun baru sampai kembali ke tempat asalnya, bertemu dengan pemuda alim dan bijaksana. Ya, katakanlah asal usulnya bukan daerah setempat, namun sudah cukup lama sejak kecil dia tinggal di mana tempat tinggal si pemuda yang baru saja sampai. Dengan alasan satu orang yang baru sampai mengatakan, yang asal usul lahir di daerah situ, mengatakan, "Bang, abang sudah cukup lama di sini." "Oh, saya dari umur 8 tahun bang, sekarang saya umur 24. Abang sendiri?" "Saya memang asli orang sini, lahir di sini. Saat itu memang lagi pelik tentang ekonomi. Jadi saya berusaha mengasingkan diri, dalam arti kata saya ikhtiar hijrah saya ke kota. Hampir berapa tahun ya, lebih dari 5 tahun barangkali. Ya saya memang masih muda, jadi belum ada tanggungan, katakanlah masih single parent. Jadi saya nggak ada beban. Paling saya kalau kangen keluarga ya saya telepon," kata si pemuda itu yang baru saja sampai dari kota mengatakan demikian. Lantas semua pemuda alim dan bijaksana mengatakan, "Usaha apa bang? Mohon maaf kalau boleh tahu." "Ya apa aja bang, karena saya kuli bangunan ya. Saya di bangunan. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya usaha di bagian pertukangan, saya buka sendiri. Hampir 3 tahun barangkali saya usaha sendiri." Lantas si pemuda alim dan bijaksana mengucapkan, "Alhamdulillah ada hasilnya bang ya. Ya kita perlu ditekuni, disyukuri. Insya Allah rezekinya kemana," kata si pemuda alim dan bijaksana. Padahal si pemuda alim dan bijaksana sudah mengetahui adanya tingkah laku si pemuda yang baru sampai dari kota, bahwasanya dia memiliki sesuatu yang tidak nalar, katakanlah hal-hal gaib, yaitu bangsa jin yang dia miliki. Hanya saja si pemuda alim dan bijaksana hanya cukup dia pribadi yang tahu. Dia ingin
si pemuda yang baru pulang dari kota. Mereka dengan seriusnya cekcok dengan tetangga. Tiba-tiba si pemuda alim dan bijaksana memang kebetulan rumahnya tidak jauh dari situ dan kebetulan lewat. Lantas menyambut dengan si pemuda yang pernah diajak ngobrol, yaitu pemuda yang baru kembali dari kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas dijawablah oleh si pemuda yang baru pulang dari kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bang, ini saya kebetulan lewat. Lagi ada apa nih rame-rame? Lantas si pemuda itu mengatakan, nggak tahu nih. Orang saya baru berapa hari di sini, dibikin masalah. Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas lawannya berbicara dengan lantang, bang, jangan mau didengar omongan dia. Dia kurang ajar dengan anak saya. Anak manusia dianggap binatang. Emangnya gak punya harga diri ya bang? Lantas si pemuda itu merasa dipermalukan di depan temannya. Dia mau menyerang, lantas si pemuda alim dan bijaksana menahan sambil berbicara. Sudahlah bang, mending kita ngobrol berdua ya. Nggak usah diomongin. Kalau kita dilawan, nanti nggak bisa terselesaikan masalahnya. Lebih baik dibiarkan saja. Lantas mereka berdua mengajak ngobrol di tempat lain. Mereka dengan seriusnya berbincang-bincang. Lantas si pemuda alim dan bijaksana sebetulnya sudah membaca kondisi yang ada. Kepinginnya ingin menyadarkan si pemuda yang baru sampai dari kota, karena dari awal memang sudah mengetahui dia memiliki sesuatu yang berniat untuk kejahatan semata. Kenyataannya si pemuda alim dan bijaksana telah menyaksikan adanya cekcok dengan tetangga, tidak lepas dari wanita yang digodanya tanpa tanggung jawab. Lantas dengan pelan-pelan si pemuda alim dan bijaksana ingin meluluhkan hatinya agar melepaskan ilmu yang dia miliki, yaitu ilmu hitam yang berkodam jin kafir. Lantas si pemuda alim dan bijaksana memulai pembicaraan. Begini bang, memang kehidupan kita tuh gimana ya, antar tetangga kalau kita nggak akur, nggak enak. Lebih baik akur. Serba salah, apalagi tetangga sendiri ya. Di tempat lain pun kita berusaha bergaul dengan baik. Kalau boleh tahu bang, padahal si pemuda alim dan bijaksana sudah membacanya dengan keadaan yang baru saja dialami. Namun kepingin menguji ucapan dari orang tersebut. Lantas si abang yang baru pulang dari kota mengatakan, begini bang, saya kan masih single parent nih. Apalagi saya sudah 5 tahun lebih merantau. Ya nggak ada salahnya dong saya mengenalkan diri dengan wanita single juga. Tuh yang tadi punya settingan saya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba orang tuanya kok marah-marah. Lantas si pemuda alim dan bijaksana dengan senyumnya melanjutkan pembicaraannya. Ya kalau cuma sekedar mengenalkan diri itu masih sebatas kewajaran. Memang sampai jauh mana sih situ bergaul dengan dia. Sebetulnya begini bang, saya kan udah berapa hari di sini. Saya mencoba mengajak dia keluar makan di warung. Saya ngajak ngobrol-ngobrol. Namanya kita punya hasrat ya. Kali aja saya dapat jodohnya dengan dia. Namanya kita kan usaha. Kata si abang yang baru pulang dari kota mengatakan demikian. Lantas si abang di situ sempat diam sejenak. Lantas si abang yang alim dan bijaksana melanjutkan pembicaraan. Kenapa bang kok bengong? Waduh, ini sulit diungkapkan bang. Sudah terus terang aja dengan saya. Kali aja saya bisa membantu solusinya. Ini mohon maaf
cekcok dengan orang tuanya. Dia tidak terima dengan adanya saya menggauli anaknya, hingga sampai katanya anaknya ngadu sama bapaknya sama ibunya sudah digauli sama saya. Lantas dipotong pembicaranya oleh pemuda alim dan bijaksana mengatakan, apakah abang memang benar-benar melakukan atau tidak? Kan abang sendiri yang tahu, kata si pemuda dan alim dan bijaksana mengatakan demikian. Lantas dengan lukasnya si abang tersebut yang baru pulang dari kota mengatakan, betul sih bang, memang saat itu saya hilap saking cintanya. Saat saya ajak jalan-jalan di satu tempat yang sepi, disitulah saya melakukan sama dia. Lantas si pemuda alim dan bijaksana mengatakan, nauzubillah min dalik bang, aturan abang tuh istighfar. Kalau memang abang niatnya ingin menjadi calon istri, bukan begitu caranya. Mesti abang bersabar, kan ada waktunya nanti kalau udah resmi. Tidak baik, kita harus benar-benar menjaga amanah. Niat abang kan baik tulus, ingin menjadi calon istri, mestinya abang sendiri yang menjaganya. Kalau memang sudah sama-sama cocok, nah pihak abang laki-laki nih mewakili ke sana silaturahim orang tuanya apa siapa kayak mewakili ke pihak wanita. Nanti bincang-bincang, ya kalau orang sekarang bilang kan katanya melamar begitu ya, diterimakah atau tidak urusan nanti. Biasanya sih sebelum melamar kan antara situ dengan wanitanya sudah berbincang-bincang, dibicarakan dengan orang tuanya. Bahkan kalau mau melamar pun sudah diketahui melalui anak, biasa kan seperti itu. Lantas si pemuda yang dari kota berbicara kembali, memang saya salah sih bang, saya terlalu nafsu, nggak tahu kenapa tiba-tiba satu di situ tuh saya gelap mata. Sekarang begini bang, sudah berapa kali abang melakukan seperti itu? Baru satu kali bang, saya baru satu kali. Nah ini karena si wanitanya itu ngadu ke kedua orang tuanya, sehingga besok paginya saya didamprat habis-habisan. Nah tadi baru saja abang menyaksikan, kata si pemuda yang baru saja pulang dari kota mengatakan demikian dengan si abang alim dan bijaksana. Lantas begini saja bang, misalnya nih situ nyuruh siapa ke keluarganya, gak usah orang tua juga gak apa-apa, bicara dengan baik-baik dengan keluarga dia. Intinya adalah kamu bertanggung jawab dan langsung menikah, bukan melamar, karena ini ada kaitannya dengan perbuatan Anda. Jadi untuk menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab, begitu aja. Bagaimana? Ini solusi yang baik. Siapa kayak Pak Le, tante apa siapa, pokoknya laki-laki untuk mewakili datang ke sana, rembuk ke sama pihak wanita. Nah nanti hasil seperti apa, langsung nikah saja, bukan melamar lagi, karena sudah didahului oleh Anda untuk mempercepat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, kata si pemuda alim dan bijaksana mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba kedua orang tuanya si pemuda itu yang baru saja pulang dari kota bertemu dengan si pemuda alim dan bijaksana, menyalami, ada tamu. Mereka menyalami, lantas mereka ngobrol bersama. Ini kedua orang tua Anda, kata si pemuda alim dan bijaksana, bertanya kepada si pemuda yang baru saja pulang dari kota. Iya betul bang, ini ibu, ini bapak. Lantas mereka jabat tangan, menyalami. Terus si bapaknya bertanya kepada si anaknya, Dek, kamu gimana dengan dia? Tadi kayaknya cekcok sangat serius. Ini baru saja saya ngobrol sama teman saya, katanya solusi yang terbaik dari pihak kita mewakili ke sana, langsung nikah, bukan orang bilang melamar gitu ya. Karena kan saya sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang melebihi dari batas waktu. Dalam arti kata
saja wanita, kata si ibunya. Sudah langsung menikah. Jadi ketemu dulu ke sana, nanti hasilnya seperti apa langsung nikah aja. Soal masalah rame-rame mau langsung juga nggak apa-apa, kata si ibunya sama bapaknya mendukungnya. Lantas 2 hari kemudian si bapaknya mewakili dari omnya yang datang ke sana bersama teman-temannya si omnya hadir. Disitulah terjadi obrolan serius ramah tamah yang temanya adalah ingin melanjutkan pernikahan. Awalnya memang agak keras dan si bapaknya marah-marah mulu dengan si ibunya karena terdapat anaknya sudah menjadi korbannya. Lantas dari pihak laki-laki mengatakan, begini Pak, Bu, ini simpel saja. Memang betul kami juga mendukung pihak wanita. Siapa sih yang punya anak kalau anaknya sudah digituin sebelum waktunya? Kita pun tidak bisa terima. Namun kita kembali kepada diri kita sendiri, redamkan diri kita, dinginkan hati kita. Solusi yang terbaik adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab itulah yang terpenting. Kecuali pihak laki kabur tidak mau bertanggung jawab, itu urusannya akan berbeda dengan polisi. Karena dia merasa bertanggung jawab, niat kami datang kemari adalah langsung menikah, bukan melamar. Langsung ramai juga nggak apa-apa. Pihak laki sudah menyiapkan diri, akan berikan modal keseluruhan. Jadi Bapak langsung menikah saja, anak langsung belanja-belanja, membuka tamu, begitu aja. Jadi kehadiran saya kemari bersama teman-teman ingin rembuk. Kapan siapnya? Kita siap. Nanti dari pihak kami akan menyiapkan dana untuk pihak sini, akan menyiapkan untuk prasmanan, pokoknya buat kebutuhan-kebutuhan selama hajatan. Bagaimana Bu, Pak? Lantas si bapak ibunya musyawarah. Yang tadinya dia berlawanan pendapat, hanya mereka langsung berpikir kembali. Betul juga sih Bu, kata si bapaknya. Karena dia mau tanggung jawab dan mau melanjutkan nikah, ya sudahlah. Memang sudah tadi takdirnya mungkin begini. Mau diapa lagi? Kalau memang nggak dilanjutkan, nggak diterima, apa jadinya? Apa kata tetangga? Anak saya sudah nggak perawan lagi, kata si bapaknya. Lantas ibunya sambil sedih dia mengatakan, ya sudah begini aja bapak-bapak, kata si ibunya terhadap pihak dari laki-laki mengatakan, apa yang bapak niatkan kemari memang baik, kita musyawarah. Kalau ibarat kata nasi sudah menjadi bubur, kalau nggak dilanjutkan apa jadinya? Apalagi pihak kami kan berat sebagai pihak wanita. Yang penting dia mau bertanggung jawab, betul-betul bertanggung jawab untuk dunia akhirat, kami terima. Kalau memang sudah terjadi kami ikhlas. Lantas mereka mengatakan demikian, bapak ibunya si wanita itu mengatakan. Lantas pihak laki-laki mengatakan, ya kalau memang begitu adanya Pak Bu, kita tinggal mencari harinya, mintanya hari apa, nanti kita siapkan. Saya langsung kemari, misalnya besok, hari ini juga, malam ini juga saya akan antarkan dana untuk persiapan Bapak Ibu untuk belanja. Jadi kami sama-sama membuka tamu, di sana juga buka tamu, di sini buka tamu. Seperti itu. Ya lagi seperti orang mantenan, sama kita sarahan segala macam ya. Lantas mereka mengiyakan, menyudahi hari mereka masing-masing berkemas. Pihak laki-laki permisi, terima kasih Pak, sudah mendapatkan kesepakatan kita bersama, mudah-mudahan kita berjalan lancar ya Pak ya. Pihak laki-laki mengatakan demikian, lantas pihak wanitanya juga bapak ibunya mengatakan sama-sama Pak, mudah-mudahan kita berjalan lancar. Lantas mereka pulang kembali. Selang besoknya sehari, mereka sudah menyiapkan diri dengan janur kuning, sudah tegak ada di rumahnya masing-masing. Calon manten laki-laki maupun manten perempuan, pihak laki-laki sudah mengantarkan dana untuk pihak
sudah dijanjikan amanah oleh pihak wanita, pihak laki-laki untuk wanita. Pihak laki-laki memang sudah menjanjikan diri untuk memberikan modal keseluruhan yang dibutuhkan oleh wanita, di mana adanya modal sebagai membuka tamu prasmanan yang ada. Lantas tak lama kemudian si pemuda alim dan bijaksana tiba-tiba bertemu dengan calon manten sebelum malam. Haknya, "Bang, sini dulu bang. Ini mohon maaf ya," kata si abang yang mau mantenan mengatakan demikian. "Ini barangkali saya kurang sopan. Besok malam datang ya. Saya langsung nikah, langsung buka tamu." Lantas si abang alim dan bijaksana hanya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Apakah ucapan saya sudah dilanjutkan? Lantas si pemuda yang mau nikah mengatakan, "Alhamdulillah, amin bang. Apa yang dikatakan abang memang benar. Inilah solusi yang terbaik. Kami langsung nikah. Kami sengaja memberikan dana untuk mereka, untuk memberikan bebannya, bagi segala kebutuhannya dipenuhi untuk modal hajatan. Kami di sini juga membuka tamu, di sana juga membuka tamu. Dan seperti layaknya manusia lainnya, kalau manten kan ada sarahan, ada segala macam begitu. Alhamdulillah, insya Allah bang, besok saya datang. Insya Allah saya akan datang kemari." Lantas mereka berpelukan, lantas sambil memberikan amanah kepada salah satu pemuda yang mau menikah, si pemuda alim dan bijaksana. "Begini bang, ini pesan pribadi saya. Sebetulnya bukan pribadi, secara hukum Islam. Yang sudah terjadi, pernah selain dengan orang tuanya, jauhkan. Kamu ikhlas, itu akan menjadi orang tua kamu. Jangan pernah dendam. Kamu harus dengan tulus ikhlas dan mencintai terhadap calon istrinya nanti yang menjadi istri untuk dunia akhirat. Kamu adalah laki-laki, sebagai posisi kepala rumah tangga adalah sebagai imam, harus bisa memberikan contoh yang baik. Abang, mohon maaf nih, saya memberanikan diri kepada Anda. Bagaimana kalau abang hilangkan semua ilmu-ilmu negatifnya di dalam tubuh abang?" Tiba-tiba si abang merasa dikejutkan, kaget olehnya. "Loh, abang maksudnya apa?" Nah, si abang yang mau jadi manten pura-pura tidak tahu. Padahal si abang pemuda yang ahli bijaksana sudah mengetahui sebelumnya. Karena si abang alim dan bijaksana, beliau bukan orang sembarangan. Beliau akan mengetahui semua orang, membaca pribadi orang yang memiliki sesuatu ilmu. Lantas si pemuda alim dan bijaksana melanjutkan pembicaraannya. "Begini bang, mohon maaf nih sebelumnya. Kita kan kawan nih, kita fair lah. Saya tidak bermaksud untuk apa-apa kok, untuk kebaikan situ. Kan tadi saya katakan, situ kan mau jadi suami orang, mau jadi imam. Jadi harus bersih. Kalau bisa diruqyah sekarang, supaya tidak mengganggu diri situ. Itu akan mengganggu pikiran situ, ke otak situ. Pengaruhnya besar. Boleh saya tahu bang, abang belajar dari mana?" Kata si abang pemuda alim dan bijaksana mengatakan demikian. "Begini bang," kata si pemuda yang mau mantenan, lantas terus terang kepadanya. "Saya terus terang aja bang, memang saat itu saya ngilmu, tapi saya salah jalan. Karena melihat teman-teman saya hebat, dipukul tidak sakit, digolong tidak mengena. Lantas apa amalan yang dari abang punya?" "Ya, berbau ini sih kayak semacam kejawen bang. Tapi saya memiliki sesuatu benda yang bertuah. Penunggunya adalah jin kafir. Nauzubillah min dalik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," kata si pemuda alim dan bijaksana mengatakan demikian. "Itu bang yang saya maksud bang. Makanya saya bilang, Anda harus diruqyah, bersihkan semua benda-benda dikeluarkan dari tubuh Anda. Insya Allah Anda akan kembali normal, berpikir sehat. Jadi yang Anda lakukan dengan si calon istri Anda pantas Anda tidak sadar. Karena apa? Gangguannya itu tadi tanpa sadar. Jadi jin yang ada di dalam tubuh Anda yang merasuki saraf otak Anda terhipnotis.
ada ilmu yang Anda miliki, Anda disetir oleh kodam itu sendiri, yaitu adalah kodam jin kafir. Lantas si pemuda yang mau menikah, dia berdiam sejenak, lantas berbicara, betul juga sih bang, saya sekarang sadar bang, benar bang, boleh deh saya ikhlas, buang semuanya yang ada di tubuh saya. Lantas si pemuda alim dan bijaksana melanjutkan pembicaraan, kalau memang abang niat dan siap ikhlas karena Allah, saya akan cabut seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh Anda. Lantas si pemuda alim dan bijaksana tidak mau mengulur-ulur waktu. Saat itu juga dia mengeruqyah si pemuda yang mau jadi manten. Disitulah dia sempat teriak histeris saking takutnya. Memang segala macam ilmu yang ada dalam tubuh, terutama ilmu kejahatan, kodamnya tidak terima dengan adanya untuk berpisah dengan majikannya. Tapi seorang ahli seperti pemuda alim dan bijaksana, dia tahu kelemahan dan kekurangannya lawannya. Akhirnya dengan waktu singkat sekalipun sempat teriak histeris si pemuda itu, lantas sempat semuanya sudah tercabut, benda-benda bertuah yang ada di dalam tubuhnya lantas langsung dibakar habis angus sudahlah. Lantas si pemuda itu, pemuda alim bijaksana mengatakan, bang, bagaimana rasanya? Alhamdulillah bang, enak kan? Tadi waktu dicabut Anda teriak, ingat gak? Ingat, sakitnya bukan main, dia merontak-rontak, dia mau gak mau bisa dari saya. Saya sudah mengetahui itu bang, memang hal-hal seperti itu dia gak mau terpisah dengan tubuh Anda karena merasakan dia mau dipisahkan dengan majikannya. Jadi kita sebagai hamba Allah harus menang, kita harus mampu mengendalikan hal-hal yang begitu. Akan selamanya Anda kasihan dengan keluarganya nanti, apalagi Anda sudah punya istri, punya anak, akan lebih membahayakan lagi karena perbuatan Anda bukan dari diri Anda sendiri, karena dikendalikan hal-hal gaib itu tadi yang jin kafir. Nauzubillah. Demikianlah saudara kilasan cuplikan pengetahuan daripada seseorang pemuda yang memiliki kodam jin kafir. Pengaruh dan pengaruhnya ada pada diri dia karena dia dikendalikan oleh hal-hal gaib yang ada. Nauzubillah min dzalik. Semoga tidak akan terjadi lagi seperti yang baru saja diutarakan kisah nyata yang ada. Mudah-mudahan ini kupasan demi kupasan yang kami jabarkan untuk Anda semua menjadi menambah pengetahuan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.